Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Laili Dayati. NIM saya C1G020129, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Bahan praktikum lapangan yang digunakan pada video ini yaitu dari golongan hama meliputi belalang atau Oxia chinensis dan walang sangit atau Leptocoryxa acuta. Dan dari golongan patogen meliputi Bacillus species dan Rhizopus species. Dan dari golongan gulma meliputi apu-apu atau Pistia stratiotes dan patikan kebo atau Euphorbia hilta. Bahan pertama dari golongan hama yaitu belalang atau Oxia chinensis dengan klasifikasi filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, famili Archididae, genus Oxia, dan spesies Oxia chinensis. Hama ini bertipe mulut penggigit dan menyerang tanaman dengan cara memakan dan mengunyah daun tanaman ketika tanaman masih muda, sehingga menimbulkan gejala seperti daun tanaman terlihat robek atau bahkan hanya tersisa tulang daunnya saja. Tanaman inang dari hama ini yaitu jagung, padi, tebu, kedelai, dan lain sebagainya. Teknik pengendalian yang dapat dilakukan yaitu pertama pengendalian mekanik atau fisik dengan menggunakan rotasi tanaman atau menyebarkan jaring di permukaan tanaman. Kemudian pengendalian biologis dengan memanfaatkan musuh alami hama. Dan yang terakhir yaitu pengendalian kimiawi dengan cara menyemprotkan pestisida atau bahan kimia lainnya untuk menurunkan penyebaran hama. Bahan kedua dari golongan hama yaitu walang sangit atau Leptocoryxa acuta dengan klasifikasi filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Alinidae, genus Leptocoryxa, dan spesies Leptocoryxa acuta. Hama ini bertipe mulut menghisap dan menyerang tanaman dengan cara menghisap bulir tanaman padi hingga nampak kosong. Gejala yang ditimbulkan yaitu bulir tanaman padi terlihat hampa, bahkan tidak ada isinya sama sekali. Tanaman inang dari hama ini meliputi padi dan rerumputan. Teknik pengendalian yang dapat dilakukan yaitu pengendalian mekanik dengan cara menggunakan perangkap, kemudian pengendalian fisik dengan cara mengambil hama dari tanaman inang. Kemudian pengendalian biologi dengan cara memanfaatkan jamur atau parasitoid. Dan yang terakhir yaitu dengan pengendalian kimiawi dengan cara menyemprotkan insektisida kimiawi pada pagi atau sore hari. Baik, beralih ke golongan patogen. Bahan pertama dari golongan patogen yaitu Bacillus species dengan klasifikasi Kingdom Prokaryotae, divisi Bacteria, kelas Schizomycetes, bangsa Eubacteriales, suku Bacilliaceae, marga Bacillus, dan spesies Bacillus species. Bacillus species merupakan bakteri yang dapat dimanfaatkan sebagai agen pengendali hayati terhadap jamur patogen. Tanaman inang dari bakteri ini yaitu jamur Fusarium species. Gejala serangannya yaitu terhambatnya reproduksi jamur patogen karena bakteri ini menyerang jamur patogen dengan cara menghasilkan senyawa antibiotik yang dapat menekan jumlah jamur patogen. Bacillus species dikendalikan dengan cara memanfaatkannya sebagai agen pengendali hayati yang ramah lingkungan. Baik, beralih ke bahan kedua dari golongan patogen yaitu Rhizopus species dengan klasifikasi Kingdom Fungi, divisi Zygomyceto, kelas Zygomycetes, ordo Mucorales, familia Mucoraceae, genus Rhizopus, dan spesies Rhizopus species. Rhizopus species merupakan jamur yang dapat ditemukan pada produk olahan seperti tempe. Tanaman inang dari jamur ini yaitu buah-buahan seperti pepaya, jeruk, nangka, dan lain sebagainya. Gejala serangannya yaitu buah menjadi busuk, karena jamur ini menginfeksi dengan cara menyerang pada bagian luka alami atau luka yang disebabkan oleh nematoda. Cara pengendaliannya yaitu pertama dengan pengendalian mekanis dengan cara memangkas buah yang terserang, dan kemudian dengan cara pengendalian kimiawi dengan menyemprotkan fungisida.
Baik, beralih ke golongan gulma. Bahan pertama dari golongan gulma yaitu apu-apu atau Pistia stratiotes dengan klasifikasi kingdom Plantae, filum Tracheophyta, kelas Liliopsida, ordo Alismatales, famili Araceae, genus Pistia dan spesies Pistia stratiotes. Gulma ini termasuk ke dalam gulma berdaun lebar. Kerugian yang ditimbulkan adalah turunnya kualitas hasil tanaman pokok karena gulma ini bersaing dengan tanaman pokok dalam memperebutkan air, unsur hara, dan tempat tinggal. Gulma ini umumnya ditemukan di lahan budidaya padi. Teknik pengendalian yang dapat dilakukan yaitu pertama dengan pengendalian mekanis dengan cara mencabut apu-apu kemudian dibersihkan. Yang kedua yaitu pengendalian biologis dengan cara menekan pertumbuhan beberapa jenis gulma sesuai dengan pengelolaan gulma terpadu. Yang terakhir yaitu pengendalian kimiawi dengan menggunakan herbisida. Baik, bahan kedua dari golongan gulma yaitu patikan kebo atau Euphorbia hirta dengan klasifikasi kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Euphorbia, dan spesies Euphorbia hirta. Gulma ini termasuk ke dalam gulma berdaun sempit. Kerugian yang ditimbulkan adalah turunnya kualitas hasil tanaman pokok karena gulma berkompetisi memperebutkan cahaya matahari, air, unsur hara, dan tempat tinggal dengan tumbuhan di sekitarnya. Gulma ini umumnya ditemukan di pinggir sawah atau tepi jalan. Teknik pengendalian yang dapat dilakukan yaitu pertama dengan pengendalian mekanis dengan cara mencabut gulma atau pengelolaan tanah. Kemudian pengendalian biologi dengan cara menanam tanaman sampingan untuk mencegah tumbuhnya gulma. Dan terakhir yaitu pengendalian kimiawi dengan menggunakan herbisida.